Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Singasari. Sejarah Kerajaan Singasari, awal didirikannya, masa kejayaan hingga keruntuhan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di daerah Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok. Ia merupakan rakyat biasa yang mengabdi kepada Bupati Tumapel bernama Tunggul Ametung. Ken Arok memiliki keinginan untuk menikahi Ken Dedes yang merupakan istri Tunggul Ametung. Ken Arok pun membunuh Tunggul Ametung menggunakan keris Empu Gandring dan menggantikan posisinya sebagai penguasa, sekaligus memperistri Ken Dedes. Tak puas, Ken Arok kemudian ingin menjadi raja. Pada 1222 Masehi, Ken Arok melakukan serangan ke Kediri hingga Raja Kertajaya dapat ditaklukkan. Seluruh wilayah Kediri dipersatukan dengan Tumapel. Inilah cikal bakal lahirnya Kerajaan Singasari. Raja-raja yang memerintah Singasari. Sejarah Kerajaan Singasari tidak lepas dari intrik Ken Arok yang menjadi raja pertama memerintah selama 5 tahun sebelum dibunuh oleh Anusapati, anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Selain Ken Arok, tercatat terdapat 4 raja lainnya yang pernah berkuasa di Singasari. Berikut ini adalah nama-nama mereka. Yang pertama, Anusapati. Setelah membunuh Ken Arok, Anusapati berkuasa selama 21 tahun. Namun ia kemudian dibunuh oleh Toh Jaya, putra Ken Arok, yang ingin membalas dendam. Anusapati meninggalkan seorang putra bernama Ronggo Wuni. Yang kedua, Toh Jaya. Toh Jaya menggantikan posisi Anusapati, namun Ronggo Wuni yang merasa dirinya juga berhak menjadi raja. Maka timbullah pertempuran antara kubu Toh Jaya dan Ronggo Wuni. Karena kurangnya dukungan, Toh Jaya terdesak lalu melarikan diri. Yang ketiga, Ronggo Wuni. Ronggo Wuni bergelar Sri Jaya Winu Wardana. Ia memimpin Singasari bersama Mahesa Cempaka. Saat memerintah, Ronggo Wuni mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai raja muda. Di bawah kepemimpinannya, Singasari aman dan tentram. Keempat, Kertanegara merupakan raja kerajaan Singasari yang paling terkenal. Ia naik tahta menggantikan ayahnya pada 1268 Masehi. Di bawah pimpinannya, Singasari menjadi kerajaan yang besar. Masa kejayaan Kerajaan Singasari. Pada masa Raja Kertanagara, Singasari melakukan perluasan wilayah ke berbagai daerah. Kertanagara juga menjalin hubungan dengan berbagai kerajaan di dalam dan di luar kepulauan Indonesia. Saat itu agama Hindu dan Buddha juga berkembang dengan baik dan dapat hidup berdampingan. Runtuhnya Kerajaan Singasari. Meskipun Singasari mencapai kejayaannya pada masa Raja Kertanegara, di masa ini jugalah kerajaan ini runtuh. Beberapa faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Singasari yakni: 1. Raja dan jajarannya lebih sibuk melakukan ekspansi di luar Jawa, sehingga kekuatan kerajaan keropos di bagian dalam dan akhirnya lengah. 2. Lemahnya pertahanan Kerajaan Singasari dimanfaatkan oleh Jayakatwang, penguasa Kediri, yang berusaha menjatuhkan kekuasaan Kertanegara. 3. Kertanegara mati terbunuh dalam pertempuran dengan pasukan Jayakatwang. Riwayat Kerajaan Singasari pun berakhir.